Jadi syaitan betul-betul menjauhkan kita semua untuk tidak mau hadir di majlis ilmu. Kenapa? Karena majlis ilmu itu adalah keutamaan fadilahnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu bihi. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu semua Allah mudahkan kita sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Ya, banyak orang diberikan kenikmatan sehat, tapi nikmat sehatnya itu tidak digunakan untuk dalam ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam qaul ulama, perkataan ulama, nikmat terbesar yang digunakan untuk mendekatkan ibadah kepada Allah namanya nikmat sehat wal afiyah. Pak ya, nikmat sehat wal afiyah. Jadi artinya apa? Nikmat sehatnya itu bermanfaat khususnya buat diri kita sendiri. Kita diberikan masih nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang mampu dimudahkan oleh Allah, terutama sholat subuh berjamaah di masjid. Walaupun rumahnya dekat, nempel sama masjid, ya sebelum azan udah ada baca Quran, ya tetap aja kalau tidak Allah berikan keimanan, ya taufik hidayah, itu orang ke masjid nggak Pak? Pak, ke masjid nggak? Ada orang yang begitu? Ada nggak di sini? Agak ada kali ya. Di saya nu ada do Kampung Cipayung ya. Ada, sini mah nggak ada. Alhamdulillah ya. Sehingga orang yang selalu menjaga sholat berjamaah di masjid, terutama sholat subuh, mendapatkan doa khusus dari Rasulullah SAW. Dengan doanya Allahumma barik lana ummati fi bukhuriha. Ini Nabi yang doa Pak, Rasulullah. Kalau Rasulullah yang doa mustajab nggak Pak?
saja, karena Rasulullah yang minta. Tidak ada permintaan sholat wajib kepada bagi umatnya yang menghidupkan, yang sudah bangun di waktu subuh, kecuali doa ketika sholat subuh. Allahumma barik lana ummati, ya Allah berkahi umatku yang hidup sudah bangun di waktu subuh. Diberkahi. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bukan bertambah harta, bukan bertambah jabatan, tapi berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita. Semakin umur bertambah, kita semua bertambah nggak Pak? Bertambah. Tapi pada hakikatnya jatah umur yang Allah berikan kepada kita di dunia semakin berkurang, semakin mendekati ajal, semakin mendekati kematian, semakin dekat dengan kita bertemu malaikat maut. Pak, saya nanya nih Pak, bakal ketemu malaikat maut nggak Pak? Pak, bakal nggak? Yakin nggak? Yakin. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan bertemu dengan malaikat maut. Maka dari itu, alhamdulillah, ya Allah berikan nikmat taufik hidayah, kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan selalu kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan, sholat subuh berjamaah di masjid, Allah jaga kita, Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kehadiran kita pada junjungan alam baginda dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat dan pengikutnya kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya membuka kitab hadis Mukhtarul Hadis, ya, tentang daripada majlis ilmu. Mukhtarul Hadis ini adalah kitab daripada hadis-hadis pilihan, ya, yang ditulis oleh Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Mudah-mudahan apa yang beliau tulis kita dapat mengambil manfaatnya. Tentang hadis ini, tentang etika duduk dalam majlis. Etika duduk dalam majlis. Jadi dalam ajaran Islam itu yang namanya etika yaitu adab. Adab, akhlak, itu namanya etika. Yang namanya etika, adab, akhlak adalah sesuatu hal yang sangat dijunjung oleh Rasulullah SAW. Dakwahnya Rasulullah SAW berhasil karena akhlaknya. Dengan siapa? Dengan para musuh-musuhnya. Akhlaknya yang pemaaf, akhlaknya yang penyabar, akhlaknya yang tawadu, rendah hati, akhlaknya yang tasamuh. Apa itu tasamuh? Toleransi. Sehingga bisa mampu mengalahkan musuh-musuhnya yang bahkan benci kepada Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Orang yang membunuh Rasulullah pun akhirnya banyak yang benci betul-betul pada Rasulullah, akhirnya masuk Islam, bahkan membela ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Siapa itu contohnya? Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana beliau tidak benci ketika itu, mengancam Rasulullah, bahkan ingin membunuh, tetapi ketika dapat hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk Islam,
karena mendengar daripada saudaranya membaca surah Toha, akhirnya beliau masuk Islam, dan ketika masuk Islam sangat membela Rasulullah dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhlak. Dalam ajaran Islam, Rasulullah mengajarkan yang namanya setiap apa yang kita lakukan ada adabnya, ada akhlaknya, termasuk di dalam majlis ilmu terutama. Maka yang namanya akhlak, adab disebut dalam ajaran bahasa Indonesia disebut etika. Sehingga Rasulullah menyampaikan adab tentang etika duduk dalam majlis ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum ilal qaumi fa usi'a lahu falyajlis." Nah, jadi apa yang saya baca ini hadis Rasulullah, harus diyakini apa yang saya baca itu qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus diyakini ini Rasulullah yang menyampaikan. Saya hanya meneruskan saja. Yang namanya hadis harus diyakini adalah qaul Rasulullah SAW. Yang namanya hadis adalah salah satu sumber daripada hukum Islam setelah Al-Quran. Maka ketika saya baca hadis, yakini bahwasanya Rasulullah sedang menyampaikan kepada kita semua. Idza dakhala ahadukum ilal qaumi fa'usi'alahu falyajlis. Jadi Rasulullah menyampaikan apabila seseorang di antara kalian memasuki suatu kaum lalu dipersilahkan baginya, hendaklah ia duduk. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, apabila di antara kita semua ada suatu kaum memasuki suatu kaum dan dipersilahkan duduk, suatu majlis, suatu perkumpulan, majlis ilmu, majlis zikir, kalau dipersilahkan duduk, kata Rasulullah, maka duduklah. Fa innama hiya karamatun minallah. Rasulullah menyampaikan, karena sesungguhnya tiada lain hal itu merupakan suatu penghormatan dari Allah. Jadi ketika kita hadir di majlis ilmu atau acara-acara besar Islam, acara Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Muharram, majlis zikir, ketika atau peringatan daripada mendoakan daripada haul orang tuanya, kakeknya atau saudaranya meninggal, ketika tuan rumah menyampaikan silahkan duduk, mempersilahkan duduk, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tiada lain itu merupakan suatu penghormatan dari Allah. Tuh. Jadi secara langsung, sejak langsung itu ketika tuan rumah atau sahibul majlis mempersilahkan kita untuk duduk adalah suatu penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi majlis ilmu. Nah, majlis ilmu itu juga sendiri adalah salah satu penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada melalui daripada saudaranya. Jadi sangat-sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat kemuliaan. Fa innama hiya karamatun minallah akharamahu biha akhuhul muslim fa illam yusa' lahu falyanzur. Yang diberikan kepadanya melalui saudaranya yang sesama muslim. Jadi penghormatan itu dari Allah diberikan kepada saudaranya sesama muslim. Saudara saya bagaimana? Saudara yang ketiga sebagai sahibul hajat, sebagai tuan rumah. Maka ketika dia menghormati, penghormatan diberikan kepada sahibul hajat, kepada tuan rumah, tapi pada hakikatnya penghormatan itu langsung diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena majlis ilmu. Kenapa? Karena majlis zikir. Jadi secara langsung
Allah yang menghargai, menghormati tamu-tamu ketika orang-orang itu duduk di majlis ilmu dan di majlis zikir. Ausa'aha makanan falyajlis fi. Apabila tidak dipersilakan baginya, fa illam yusa' lahu falyanzur ausa'aha makanan falyajlis fi. Apabila tidak dipersilakan baginya, maka hendaklah ia melihat tempat duduk yang paling longgar. Kata Rasulullah SAW, apabila kita hadir di majlis zikir, majlis ilmu, kemudian sahibul hajat, ya sahibul majlis, yang punya hajat daripada yang punya majlis, tidak mempersilakan duduk, kata Rasulullah SAW, duduklah di tempat-tempat yang masih longgar, yang masih kosong. Ketika sahibul hajat itu mungkin sibuk dengan hal-hal yang lain, saking banyaknya tamu sehingga kita tidak dipersilahkan duduk. Tapi kata Rasulullah SAW, duduklah di suatu tempat yang masih longgar. Lalu duduklah di tempat tersebut. Nah, ini adalah salah satu daripada adab duduk di majlis ilmu. Rasulullah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian duduk di majlis ilmu, maka hendaklah berlapang-lapang. Itu surah Al-Mujadilah ayat 12. Ya, surah Al-Mujadilah ayat 12 menyampaikan, wahai orang-orang beriman, ketika engkau duduk di majlis ilmu, di suatu majlis, berlapang-lapanglah, niscaya Allah akan melapangkan kalian dari segala apa? Dari segala kesulitan, daripada segala permasalahan. Maka insya Allah Allah akan melapangkan dan memberikan kemudahan kepada urusan kita, terutama urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah salah satu etika duduk di majlis, apalagi majlis ilmu, karena tidak semua orang mampu hadir di majlis ilmu. Ya, ada orang rajin ibadah, senang ibadah, tapi nggak mau duduk di majlis ilmu. Disampaikan oleh ulama dalam kaulnya, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaitan menggoda, strategi syaitan dalam menjauhkan manusia dari majlis ilmu. Jadi syaitan betul-betul menjauhkan kita semua untuk tidak mau hadir di majlis ilmu. Kenapa? Karena majlis ilmu itu adalah keutamaan fadilahnya luar biasa. Sehingga bagaimana syaitan itu untuk menggoda umat Nabi Muhammad untuk tidak mau hadir di majlis ilmu. Apa faktor apa salah satunya? Yang pertama, syaitan menjauhkan manusia dari majlis ilmu, yaitu yang pertama ilqa'u su'ur al-khasali wal kunuri fi a'dha'il insan. Itu yang pertama tuh, setan menjauhkan manusia, yaitu yang pertama mencampakkan rasa malas dan tidak berdaya dalam anggota badan manusia. Tuh. Jadi ada rasa malas untuk hadir di majlis ilmu. Ya, dengan apa? Dengan tidak berdaya dari anggota badannya. Ada alasan, wah saya nggak kuat duduk, oh saya nggak kuat, macam-macam. Itu alasannya banyak. Tapi intinya malas untuk hadir di majlis ilmu. Yang kedua, dari kaul ulama, ilqa'u su'ur al-maradi wal alami fi jismil insan. Mencampakkan rasa sakit dalam badan manusia. Tuh. Jadi syaitan menjauhkan manusia dengan mencampakkan rasa sakit. Jadi berikan rasa sakit. Wah, saya kalau duduk di sini di majlis ilmu lama-lama saya ada asam urat, nggak kuat.
ya ada ini nggak kuat. Jadi dibikin alasan untuk tidak mau hadir di majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, ilqa'u su'ur fil insani innahu la faidata lahu. Ya, jadi setan mempunyai strategi menjauhi manusia untuk tidak hadir di majelis ilmu. Yang ketiga, mencapakan perasaan pada manusia bahwa mengaji itu tidak ada gunanya. Tuh, ngapain sih ngaji sih? Nggak ada manfaatnya, nggak usah hadir deh. Ya, mendingan jalan-jalan, mendingan tamasya dan lain sebagainya. Kenapa? Setan membisikkan, wah nggak ada manfaatnya duduk di majelis ilmu. Kemudian yang selanjutnya, di dalam kaul ulama, syaitan menjauhkan manusia dari majelis ilmu, yaitu ilqa'u su'ur. Ya. Ilqa'u su'ur fil insani innahu ilma ma yudrasu fil majlis. Mencampakkan perasaan pada manusia, dia sudah mengetahui ilmu yang diajarkannya. Tuh. Jadi setan membisikkan manusia, wah saya mah udah tahu. Ya, siapa sih yang nyampein? Wah dia, saya mah udah tahu tentang apa, masalah apa, bahasa apa, fikih, wah saya mah udah khatam. Masalah bahasa apa, akhlak, wah saya udah khatam. Masalah bahasa apa, tentang bahasa apa, oh sejarah saya udah khatam, saya udah tahu. Nah itulah yang membuat setan membisikkan manusia ketika orang merasa sudah tahu, sudah mengetahui, ya bahwasanya yang menyampaikannya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dia sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita semua, ini terutama saya, ada pengajian setiap sebulan sekali, ya, di pesantren Kiai Haji Abdul Qahar Aziz, Ma'had Darul Aitam di Kampung Bojong. Itu jamaahnya yang ngaji itu ustadz-ustadz semua. Ustadz-ustadz semua, ya. Banyak ustadz-ustadz, ada 20-30 orang yang menyampaikan, yaitu Habib Zikri Haikal Al-Haddad, ya. Nah itu beliau yang menyampaikan. Kenapa para asatidz untuk hadir di majelis ilmu? Karena mereka ingin mencapakan sifat sombong pada dirinya, sifat ujub pada dirinya, bangga diri, sifat sum'ah pada dirinya. Ketika itu orang yang suka hadir di majelis ilmu, insya Allah Allah cabut sifat sombong pada dirinya, sifat ujub bangga diri terhadap dirinya, sifat sum'ah merasa paling suci, merasa paling takwa pada dirinya. Kenapa? Mau duduk hadir di majelis ilmu. Sebulan sekali Pak, itu buat umum juga. Sebulan sekali setiap minggu kedua, Selasa malam Rabu di kediaman Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Qahar Aziz. Kiai Haji Abdul Qahar Aziz, dia tidak ceramah, bahkan dia buka kitab, dengerin. Padahal beliau ilmunya luar biasa. Ada banyak kiai-kiai, Kiai Haji Abdurrahman Sidki yang suka mengisi ceramah, kiai-kiai yang suka mengajarkan di masjid-masjid besar yang ilmunya luar biasa, masih mau duduk di majelis ilmu. Apa gunanya? Ingin mendapatkan keridhaan Allah, ya, ingin tidak merasa paling benar, betul, ada rasa ujub. Maka orang yang hadir di majelismu adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaitan betul-betul menggoda manusia, membisikkan manusia, wah saya nggak usah duduk di majelis ilmu, karena apa yang ustadz-ustadz, kiai-kiai sampaikan saya udah tahu, cukup dah saya belajar di YouTube aja, di online aja. Boleh nggak Pak? Pak boleh nggak? Pak? Waduh, serius amat ini kayaknya ya. Saya serius apa ngantuk ini? Ya boleh aja.
tetapi fadilah duduk di majelis ilmu bersama ini luar biasa. Ya, fadilahnya luar biasa. Maka fadilah yang luar biasa salah satunya sama orang yang duduk di majelis ilmu, pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Bu, Pak, 1000 rakaat. Pernah Bu? Bu, pernah sholat sunnah 1000 rakaat Bu? Apa? Tapi ketika duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah SAW, fadilahnya sama dengan pahalanya sholat sunnah 1000 rakaat. Fadilahnya sama dengan pahala haji dan umroh. Pahalanya sama dengan mengantarkan orang 1000 jenazah. Tuh kata Rasulullah. Pahalanya sama dengan menengok 1000 orang yang sakit. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Fadilahnya luar biasa. Ketika orang duduk di majelis ilmu, insya Allah ibadahnya semakin benar, semakin betul. Orang kalau ibadah tanpa ilmu, mardudatun, akan ditolak oleh Allah. Kadang-kadang ya, karena ilmunya nggak ada, ya sholat berjamaah pengennya di belakang. Padahal Nabi mengajarkan kesempurnaan sholat sop jamaah laki-laki di mana Pak? Sop paling depan. Karena ilmunya nggak ada, maka dia mau apa tuh? Sholatnya di belakang. Tuh. Apa yang menyebabkan itu semua? Yang menyebabkan itu semua karena ilmunya nggak ada. Ibadah lagi, ya. Nih tentang sholat jamaah, karena ilmunya nggak ada makmum yang selalu mendahului gerakan imam. Nah, imam belum ruku udah ruku duluan, Allahu Akbar, ruku duluan. Padahal ulama fikih menyampaikan gerakan kita berubah itu ketika kita mendengar suara imam. Bukan gerakannya, tapi suara Allahu Akbar. Begitu baru kita bergerak. Tuh, ya. Hati-hati, karena ada ancaman Allah dan Rasulnya orang yang sholat berjamaah mendahului gerakan imam, nanti di hari kiamat palanya berubah menjadi keledai. Tuh. Hati-hati. Maka ketika proses kita sholat jamaah itu yang kita ikuti perubahan gerakannya apa? Suaranya. Ini kan imam belum Allah, ini udah ruku dulu, Allahu Akbar, barang tentunya. Ada yang mendahului. Ada nggak di Al-Furqan, di Masjid Al-Furqan? Ada nggak? Banyak, nggak ada insya Allah. Ada di masjid saya mungkin tuh di Al-Barokah. Tuh, hati-hati. Apa yang menyebabkan ilmunya, ibadahnya benar? Karena mau masih duduk di majelis ilmu. Oh, ya. Maka setan betul-betul menggoda umat Nabi Muhammad, umat manusia untuk menjauhi duduk di majelis ilmu. Salah satunya merasa apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita sudah mengetahui. Hati-hati. Karena Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka sama-sama berguru. Apa yang menyebabkan itu? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada perbedaan pendapat antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambal, mereka tidak pernah ribut. Karena mazhab-mazhab yang ia lakukan, yang ditulis, ada semuanya bermuara daripada Rasulullah SAW. Oh, Imam Syafi'i pernah melihat Rasulullah SAW kunut. Imam Malik, oh Imam Malik pernah melihat Rasulullah tidak kunut. Maka Imam Malik nggak subuh, nggak kunut. Tapi ulama-ulama kita yang karismatik seperti almarhum Sayyidil Walid Buya Hamka, ketika datang ke As-Safiyah Jatiwaringin berkunjung ke Kiai Haji Abdullah Syafi'i rahimahullah,
ketika sholat subuh, maka Kiai Haji Abdullah Syafi'i mempersilahkan Buya Hamka untuk menjadi imam. Silakan Buya jadi imam subuh. Apa yang dilakukan Buya? Padahal Buya Hamka seorang ulama di kampungnya di Kota Padang, sholat subuhnya nggak pakai kunut. Begitu sholat subuh di Masjid Kiai Haji Abdullah Syafi'i Asy-Syafi'iyah yang sekarang ini, beliau pakai kunut. Apa yang menyebabkan itu? Ikhtiraman kepada Kiai Haji Abdullah Syafi'i rahimahullah. Itulah ulama-ulama kita yang ilmunya tinggi. Ada orang yang ilmunya baru belajar sedikit, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Buya Hamka Masya Allah, walaupun Buya Hamka di penjara, pernah dipenjara oleh presiden, disebabkan karena prinsipnya, prinsip agamanya. Tapi ketika Buya Hamka keluar, Presiden Soekarno meninggal dunia, dimohon untuk jadi imam. Beliau mau menjadi imam sholat jenazah Presiden Bung Karno, Soekarno. Apa yang menyebabkan itu? Keluasan hati yang luar biasa, ilmunya yang tinggi yang luar biasa, pemahaman ilmunya yang luar biasa. Maka itu tidak membuat dia punya sifat hasad, dengki sampai kematiannya. Enggak. Hingga Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, orang yang masuk surga illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang masuk surganya Allah, yang bisa mampu melihat Allah, orang yang hatinya bersih, enggak pendendam, enggak pendengki. Ya. Hadirin dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah ulama-ulama kita. Maka Kiai Haji Abdul Qahar Aziz mengajak, terutama kiai ustadz-ustadz yang ada di Sukmajaya, yuk kita ngaji yuk. Apa maksud Kiai Haji Abdul Qahar Aziz? Untuk menghilangkan sifat ujub, bangga diri kepada kita yang suka menyampaikan. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama salafus saleh. Kalau yang punya pemahaman agamanya luar biasa, yang bisa baca kitabnya luar biasa, mau duduk di majelis ilmu, apalagi kita yang masih kurang-kurang. Ya, hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, syaitan membisikkan kita semua untuk tidak mau hadir di majelis ilmu, enggan duduk di majelis ilmu, yaitu at-taswifu wa ta'khur hatta atahul maut. Menunda-nunda sehingga datangnya kematian. Tuh. Menunda, saya ntar aja duduk di majelis ilmu, ntar kalau udah pensiun tuh. Ya, ntar kalau udah umur sekian, ntar kalau udah haji dah, ntar kalau udah taubat, ntar kalau udah umroh. Akhirnya apa? Datang kematian. Tuh, Pak. Maka sebelum datang ajal, datang kematian, maka teruslah kita berbuat baik, mengumpulkan bekal kita untuk kehidupan akhirat. Salah satunya selalu hadir duduk di majelis ilmu sebelum datang kematian. Namanya kematian kan tidak lihat yang tua, nggak lihat yang muda, nggak ngelihat yang sakit, nggak ngelihat yang sehat. Ada yang bolak-balik rumah sakit HGA sebulan 3 kali. Yang jarang ke HGA ke rumah sakit meninggal loh. Ada Pak? Ada. Kakeknya sakit-sakitan. Totonya anaknya meninggal duluan. Kenapa? Kecelakaan. Tuh. Ya. Itulah yang namanya kematian. Kata Rasulullah menyampaikan, mengingatkan kepada kita semua di dalam hadisnya, ja'al mautu baktatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba.
Oh, maka kita terus persiapkan diri sebelum datang ajal. Ya, kontrak kita saya lihat kelihatan umur bertambah tapi semakin berkurang. Hari semakin bertambah, bulan semakin bertambah, tahun semakin bertambah, tapi semakin berkurang jatah kita hidup di dunia. Setuju Pak? Pak, setuju nggak Pak? Jadi nggak ngelihat yang umur. Ya, maka Rasulullah menyampaikan, ya, ketika Allah berikan umur kepada kita semua, orang yang paling baik, manusia yang paling baik kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang tapi amal baiknya bagus, amal ibadahnya bagus. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia umurnya panjang tapi tidak dipakai untuk ibadah, tidak dipakai untuk beramal soleh, maka itulah seburuk-buruk daripada manusia. Ya, berapa banyak tuh orang kemarin tuh yang meninggal di diskotik di Glodok. Ada yang tahu dia bakal meninggal dunia. Ya, ada yang mobilnya keren. Ya, oh ini mobilnya ya orang korban yang tewas. Ada yang mobilnya Land Cruiser. Mobilnya doang ditemuin. Tuh, orangnya meninggal dunia. Ada lagi ya yang meninggal dunia, suaminya pengen izin ada dinas keluar kota, ternyata meninggal di Glodok. Tuh, dari berapa orang daripada orang yang meninggal dunia baru 8 yang ditemuin, yang lain udah hancur kemungkinan kata ya pemadam kebakaran. Karena apa? Mungkin sudah menjadi debu. Tidak ada yang tahu bahwasanya bakal meninggal dunia. Tuh yang longsor di Jawa, daerah mana Ustaz ya? Ustaz Irwan. Longsor di Jawa tuh daerah Lamongan apa? Itu di yang longsor sampai 25 orang yang meninggal dunia. Ya, luar biasa. Itu namanya kematian, kita nggak ada yang tahu. Sehingga Allah mengingatkan, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita besok hari. Ada yang tahu Pak? Bu, nggak ada dia. Masih gaib. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu bakal wafat di mana kita. Apakah di rumah, apakah di jalan, apakah di rumah sakit, nggak tahu. Tetapi tempat itu tidak penting. Yang penting ketika kita wafat, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Orang yang wafat, yang meninggal dunia bisa menyebut kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itulah orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Gampang nggak Pak? Gampang. Kan ini, tetapi ketika goncangan sakaratul maut luar biasa, banyak daripada setan-setan, iblis-iblis yang mengganggu manusia untuk berpaling keimanannya mengikuti syaitan. Maka para ulama selalu beriadah dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa maksudnya? Nanti di akhir hayatnya dimudahkan lidahnya untuk mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah orang yang wafat husnul khatimah. Tapi kita memohon kepada Allah agar kita diwafatkan oleh Allah husnul khatimah, juga tempatnya tempat yang terbaik. Saya punya teman ya tahun 2018 kalau nggak salah ya. Ustaz, doain saya ya. Saya mau pergi haji nih, maafin saya ikhlas ya. Yang orang benar-benar bakal nggak balik lagi. Ternyata benar. Pesannya dia, pembicaraannya dia kepada saya, ya maafnya dia luar biasa ketika mau berangkat ibadah haji. Begitu di sana beliau meninggal dunia ketika di Mekah. Karena yang ia minta, doain saya
mudah-mudahan lancar, Allah berikan yang terbaik. Kalau bisa meninggal di sono, dia bilang gitu. Akhirnya meninggal di sana. Ini namanya tempat terbaik, tempat suci dalam ajaran Islam. Agama kita ada berapa Pak tempat suci kita? Ada 3. 1 Mekah, 2 Madinah, 3 Masjidil Aqsa. Tuh. Ini tempat suci. Luar biasa orang yang meninggal apalagi sedang ibadah haji atau umrah, insya Allah dijamin Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak dijamin ketika dia wafat dalam keadaan ibadah kepada Allah, tempatnya tempat yang disucikan oleh Allah. Orang-orang yang ibadah kepada Allah yang tidak memikirkan dunia. Coba bapak-bapak haji, ya saudara-saudara yang sudah pernah ibadah haji atau umroh, kan nggak pernah di sana mikirin dunia, tapi enaknya ibadah. Alhamdulillah, lihat Pak Haji tuh, Pak Haji Edi ya, cuma di Depok nggak pernah ibadah aja, enak, tenang, nyaman tuh ya. Itulah salah satu daripada bisikan setan, daripada berbanyak alasan manusia tidak mau duduk di majelis ilmu, maka akhirnya adalah yang datang kematian. Ketika yang datang kematian itu orang yang belum berbuat baik, beramal soleh atau beribadah kepada Allah. Salah satunya duduk di majelismu adalah suatu penyesalan yang luar biasa. Kita berlindung pada Allah ya dari hal-hal bisikan setan, agar kita tidak mendapatkan bisikan setan, terus menjauhi daripada majelis ilmu. Alhamdulillah Masjid Al-Furqan saya mengharap terus adakan majelis ilmu, syiarkan, karena Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, wa man sya'airillah fahuwa min taqwal qulub. Orang-orang yang mensyiarkan agama Allah. Apa itu mensyiarkan? Ini salah satunya. Majelis ilmu ini bapak-bapak mensyiarkan ya, daripada masjid ini, memakmurkan masjid ini, bahwa min taqwal qulub, itu datang dari ketakwaannya kepada Allah, bukan pada siapa, ketakwaannya kepada Allah. Maka orang yang datang ketakwaannya kepada Allah, yang mensyiarkannya agama Allah, dia mau sholat berjamaah di masjid, dia mau duduk di majelis ilmu. Kenapa? Takwa, datangnya takwa kepada Allah. Hadirin bapak-bapak yang saya muliakan, demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan tentang etika duduk di majelis ilmu, dan salah satu faktor-faktor yang 5 disampaikan oleh ulama, manusia yang enggan tidak mau duduk di majelis ilmu karena bisikan syaitan. Salah satunya yang tadi saya Al-Fakir sampaikan, yaitu bermalas-malas, banyak alasan penyakit ya, kemudian alasannya sudah mengetahui apa yang disampaikan, kemudian akhirnya yang datang adalah suatu kematian. Mohon maaf lahir batin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.